kita masuk ke bagian keempat, yaitu bagaimana kita menerapkan prinsip geokronologi relatif termasuk prinsip ketidakselarasan tadi ya di dalam studi kasus kita. Kita awali dengan animasi dulu. Jadi di sini kita lihat ada beberapa kondisi ya batuan. Jadi kalian lihat di sini ada batuan beku, kemudian batuan sedimen yang miring, kemudian ada intrusi. Setelah itu ada batuan yang horizontal di atas ya. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip tadi geokronologi relatif ya. Jadi pertama kali sedimentasi superposisi dengan original horizontality dan lateral continuity berlangsung ya dari bawah ke atas. Kemudian perhatikan tadi dia dipotong, bagian bawah ini dipotong oleh batuan beku granit ya. Jadi kita sampaikan ini adalah prinsip cross cutting. Kemudian granit tadi dipotong oleh intrusi, ada dike di sini, kemudian ada sill di atasnya. Setelah itu ada intrusi yang kedua ya, memotong baik granit, sedimen maupun yang intrusi sill tadi, dan di atas dia menjadi lava. Nah, setelah itu ada sedimen lagi ya, berlanjut di sini. Jadi terhadap lava dia bersifat non-conformity, tapi setelah itu dia superposisi ya, 3 lapisan ini. Nah, setelah itu kita deformasi ya. Kenapa? Karena kita akan membentuk angular unconformity, kita miringkan ya, kemudian kita erosi. Dan setelah itu, setelah erosi, kita mulai lagi dengan sedimentasi ya di sini. Nah, kalian lihat tadi kok erosi harus ada bentuk darat sih ya, karena erosi biasanya terjadi di darat ya. Jadi ini kita bentuk daratan di sini. Kemudian untuk sedimentasi ya, diasumsikan sedimennya adalah sedimen laut. Kenapa? Karena dia melampar luas ya di sini. Jadi dia tenggelam lagi oleh air laut dan mulailah superposisi berikutnya. Dan hubungan keduanya ini adalah hubungan tidak selaras ya di situ. Nah, jadi ini manusia sudah datang ya. Jadi ini proses yang terakhir adalah proses yang dibentuk oleh manusia. Jadi ada bangunan, ada jalan di sini ya. Nah, jadi kalau kita urutkan ya, nomor 1 lapisan paling bawah, kemudian superposisi, setelah itu ada granit, kemudian intrusi pertama, intrusi kedua, setelah itu kemudian sedimen yang di atas dia mengalami deformasi, erosi, kemudian secara superposisi 3 sedimen paling atas diendapkan sebelum kemudian manusia datang gitu ya. Jadi menyusun penanggalan atau geokronologi relatif, kita memang harus menggunakan prinsip-prinsip tadi berdasarkan data yang tersedia. Ini contoh yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya dari A sampai T ya. Perhatikan di sini ada yang miring, ada yang horizontal, ada yang memotong, ada intrusi, ada patahan ya. Mari kita urutkan. Nah, pertama pasti superposisi dulu dari A sampai paling, ini kalau kita urutkan dia pasti sampai G. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu adalah superposisi. A paling tua, G paling muda ya. Kemudian dia harus dideformasi, tapi sebelum dideformasi dia terkena patahan dulu ya. Kemungkinan patahannya terjadi ketika batuannya mengalami deformasi, termiringkan, ada patahan di sana. Dan kemudian kita mengalami erosi ya di sini. Dan erosi ini akan membentuk bidang hiatus yaitu I ya, bidang ketidakselarasan, bidang erosi di sini. Ini adalah bidang ketidakselarasan. Dan setelah itu ada sedimentasi 3 lapisan ini JKL ya. Jadi JKL. Nah, setelah itu kelihatannya terjadi erosi lagi yaitu bidang bidang N, tapi sebelum itu perhatikan di sini JKL ini dipotong oleh M. Jadi setelah JKL ada intrusi M ya. Kemudian dia dipotong ya, dierosi. Erosinya di atas L itu adalah bidang ketidakselarasan N, kemudian di atas M, intrusi M tadi itu bidang ketidakselarasannya O. Kenapa harus dibedakan? Karena berbeda ya. Jadi kalau N ini bidang ketidakselarasan, perhatikan sama-sama sedimen dengan di atasnya ya, sama-sama horizontal, berarti dia disconformity. Sementara kalau O itu adalah non-conformity, maka harus dibedakan.
Setelah itu ada sedimentasi POS nanti dulu karena ini batuan beku lava ya. Nah, setelah PQ ternyata ada intrusi R. R ini memotong semuanya dari A sampai sampai Q ya, dipotong semua. Nah, ini kelihatan dia ya, ini membakar, sekitar terbakar. Berarti setelah PQ ya cross cutting R ya, R datang setelah Q. R lebih mudah karena dia memotong Q ya. Nah, setelah itu ada lava S. Nah, lava S ini dia memotong Q, tapi tidak memotong T, artinya dia memang lava ya. Setelah S baru kemudian ada T. Nah, ini biasanya ya kalau kita lihat orang yang jeli akan melihat apa sih hubungan R dengan S, karena sama-sama batuan beku. R dan M sama-sama batuan beku, hubungannya jelas ya, potong memotong. R memotong M, pasti R lebih muda, M lebih tua. Tapi R dan S mereka tidak saling ketemu. Nah, kenapa? Nah, ini mesti ada problem di sini. Jadi kita sebetulnya bisa saja setelah PQS dulu baru R itu boleh. Kenapa? Karena R dan S tidak bisa ditentukan. Jadi kedua jawaban itu bisa dianggap benar ya. Jadi PQS R baru T atau PQS T R itu juga boleh. Ya, jadi di ujung itu kalian punya 3 opsi ya. Jadi setelah erosi N dan O ini ya, kalian bisa PQS R T itu opsi pertama. Opsi kedua PQR S T. Nah, bisa juga PQSTR ya. Jadi terserah karena R, S ini tidak bertemu sehingga hubungan R dengan T juga tidak diketahui ya. Mana yang duluan? Ya, apakah T dulu baru R atau R dulu baru T? Nah, perhatikan ya, ini keterbatasan data di dalam geologi itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi ya. Geokronologi sangat dipengaruhi oleh data. Perhatikan kalau kalian berada di sebelah sisi sini ya, yang menghadap kita ini, dan bandingkan kalau kalian berada di sisi sebelah kanan. Maka apa yang terjadi? Kalian tidak akan punya I, bidang erosi I sebagai angular unconformity. Di sini I itu menjadi disconformity. Kenapa? Karena antara G dan J itu dia sama-sama horizontal. Kita hilang M dan R ya di sini, H patahan juga nggak ada ya. Jadi di sini kita bisa berurutan saja E, F, G erosi I, J, K, L erosi N, P, Q terus datang S baru T. Jadi lebih simpel ya, tetapi di sisi lain semakin banyak data, semakin rumit geokronologi yang kalian susun. Diagramnya seperti ini. Jadi perhatikan di sini ada A sampai G superposisi, kemudian dia dideformasi, dimiringkan, dipatahkan, ada erosi, JKL diendapkan ya, kemudian ada intrusi M ya, dia mengalami erosi lagi, dan kemudian ada P dan Q di atasnya. Kemudian dia di sini ya, ada intrusi, sementara dia juga erosi. Kenapa? Karena ada lava ya, lava di darat ya, diasumsikan di darat ya. Jadi setelah es lava datang, habis itu dia mengalami genang laut lagi ya, laut menggenangi, kemudian T diendapkan ya. Jadi inilah geokronologi untuk soal kita ini ya. Nah, cukup menarik ya. Itu memang perlu latihan ya. Nanti kita akan memberikan beberapa soal untuk latihan ya. Kita akan masuk di penanggalan mutlak dan waktu paruh. Jadi kita akan meninggalkan penanggalan relatif ya. Tapi sebelum ke sini ya, di sini saya ingin menunjukkan ada satu animasi terkait dengan prinsip faunal succession William Smith ya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada fosil di sini, ini adalah fosil Trilobita yang hidup di zaman Kambrium ya, kira-kira di 500 juta tahun yang lalu. Nah, kalau mereka tertutup sedimen ya, maka sedimen yang ini yang menutup mereka pasti umurnya juga Kambrium ya. Kenapa? Karena memerangkapkan mereka pada saat hidup. Nah, setelah itu ya, di sini kita akan melihat ya, di sini ada kerang ya yang disebut sebagai Brachiopoda. Kemudian di sini ada rantai koral ya. Ini ciri khas kehidupan pada
450 juta tahun yang lalu atau pada zaman Ordovisium ya di situ. Nah, kalau mereka ditutup sedimen, pasti sedimen tersebut umurnya juga Ordovisium. Nah, setelah itu ya kita memasuki periode zaman Silur. Di sini di mana ini seperti ada koral ya, kemudian di sini ini nenek moyangnya cumi-cumi ya di sini. Kemudian mereka juga terkubur oleh sedimen. Nah, sedimen ini pasti juga berumur Silur ya. Nah, kalau datang geologis, dia sukanya palu-palu aja gitu ya, mencari fosil. Maka ketika dia menemukan di sini trilobita, dia tahu bahwa batuan di sini pasti adalah Kambrium ya. Kemudian ketika dia menggali lagi ya, lapisan atasnya ketemu fosil yang seperti kerang ini, yaitu Platystropia. Ini ciri khas kerang pada zaman Ordovisium ya. Jadi dia tahu kemudian ini Ordovisium begitu ya. Dia kemudian ketemu juga di sini cumi-cumi tadi ya, Endoceras. Nah, kemudian ketemu juga Streptelasma, ini koral ya di sini. Nah, kemudian ada Chasmops, ini trilobita yang lebih muda dari yang umur Kambrium tadi ya. Nah, jadi dia nyimpulkan, wah saya ketemu batuan 450 juta tahun, ini Ordovisium. Yang di atas apa ya? Dia cari lagi. Nah, ketemu dia seperti koral halisit ya, ini. Kemudian dia ketemu lagi kerang Atripela di sini ya. Nah, itu adalah ciri-ciri Silur. Jadi ini adalah suksesi fauna, superposisi fauna paling tua di bawah, fauna yang lebih muda ada di atas ya. Oke, dengan demikian kita akhiri bagian geokronologi relatif. Kita akan masuk di geokronologi absolut atau mutlak ya.